Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai etika bisnis syariah. Apa-apa saja yang terdapat dalam etika bisnis syariah? Di antaranya, yang pertama, pengertian etika. Yang kedua, problematika bisnis dan etika. Ketiga, bisnis dan etika menurut Al-Quran. 4. Praktik bisnis yang terlarang. 5. Etika profesi bisnis syariah. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NIM 1966010141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Regita Cahyani dengan NIM 1966011185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani Indrawati Purnamasari dengan NIM 1966601110. It's not a dream, this is so true. Feeling the peace all around. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai etika bisnis syariah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika dan apa itu bisnis syariah. Yang pertama, etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara definisi, etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Khazanah pemikiran Islam. Etika atau al-akhlak dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatukan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau sistem. Problematika bisnis dan etika. Dalam realitasnya, bisnis baik sebagai aktivitas maupun entitas telah ada dalam sistem dan struktur yang baku. Bisnis berjalan sebagai aktivitas manusia untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, etika dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis. Dengan demikian, hubungan antara bisnis dan etika telah melahirkan problematik bagi banyak pihak, termasuk para ahli ekonomi, yaitu yang pertama, adanya kesangsian mengenai ide etika bisnis, di mana pihak-pihak tersebut menyaksikan apakah etika bisnis atau moralitas mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis. Yang kedua, kegiatan bisnis atau sebuah perusahaan dalam perilakunya nampak sudah demikian kuat, terikat dengan struktur dan sistem yang kompleks, sehingga jauh dari persepsi kesadaran akan keterkaitannya dengan hakikat manusia yang memiliki moralitas. Yang ketiga, dunia bisnis akan semakin dipersepsi oleh kepentingan dan akan semakin kuat pula dipengaruhi oleh kepuasan dan tindakan perusahaan tersebut. Menurut Al-Quran, at-tijarah bermakna berdagang atau berniaga. Dalam penggunaan kata tijarah terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan dalam pengertian yang umum menurut Surat Al-Baqarah ayat 282. Kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian yang umum. Al-Ba'yu berarti menjual, lawan dari isyara, atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil atau menetapkan daripadanya suatu harga dan keuntungan. Isyatara dalam surat At-Taubah ayat 111 digunakan dalam pengertian membeli, yaitu dalam konteks diri dan harta orang mukmin.
Pengertian ini mirip dengan penggunaan kata yasri, yang berarti orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah. Tadayantu. Selain itu, Al-Quran juga menggunakan terma tadayantu. Pada surat Al-Baqarah ayat 280 digunakan dalam pengertian muamalah, yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Yang keempat, praktik bisnis yang terlarang. Al-Quran sebagai sumber nilai memberikan nilai-nilai prinsipil untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran yang sesuai dengan misinya. Ada beberapa terma di dalam Al-Quran yang termaksud dalam kategori praktik bisnis yang terlarang. Di antaranya, Yang pertama, al-batil. Al-batil yang terambil dari kata dasar batala dalam Al-Quran yang berarti batil, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia. Al-batil juga berarti lawan dari kebenaran, yaitu segala sesuatu yang tak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti, atau segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Kedua, al-fasad. Al-fasad berarti kerusakan, kebusukan yang tidak sah, yang berarti lawan dari perbaikan atau sesuatu yang keluar dari keadilan, baik sedikit maupun banyak, atau juga kerusakan yang terjadi pada diri manusia, dan lain-lain. Yang ketiga, az-zulum. Az-zulum bermakna meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, dan penggelapan. Jenis-jenis praktek bisnis yang terlarang menurut persepsi Al-Quran atau syariat antara lain, yang pertama riba, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, 279, dan ayat 29. Kemudian Quran Surah Al-Imran ayat 130. Yang kedua, mengurangi timbangan dan takaran, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 8 dan 9. Yang ketiga, gharar dan judi, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Yang keempat, penipuan, terdapat dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 8-9. Yang kelima, penimbunan, terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 35, Quran Surah Hud ayat 12, Al-Kahfi ayat 82, Al-Furqan ayat 8, dan Al-Qasas ayat 76, serta At-Taubah ayat 34-35. Yang keenam, skandal, korupsi, dan kolusi, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Imran ayat 161 dan Al-Baqarah ayat 188 serta An-Nisa ayat 29. Dan yang terakhir, monopoli dan oligopoli. Pengalamannya yang sekian lama sukses menggeluti kehidupan bisnis oleh kalangan ekonom muslim dijuluki The Great Entrepreneur, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang dapat dijadikan etika profesi sebagai pebisnis syariah sebagai berikut: kejujuran, B. Signifikasi, C. Tidak melakukan sumpah palsu, D. Ramah, E. Tidak berpura-pura menawar, F. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, G. Tidak melakukan ikhtiar, H. Takaran, ukuran, dan timbangan yang benar, I. Bisnis tidak mengganggu kegiatan ibadah, J. Membayar upah sebelum keringat karyawan kering. Tidak monopoli, L. Tidak melakukan bisnis dalam kondisi aksesnya bahaya, M. Yang dijual barang yang suci dan halal, N. Bisnis dijalankan dengan sukarela tanpa paksaan, O. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban, P. Memberi tenggang waktu kepada kreditor, Q. Bisnis yang dijalankan bersih dari riba. Itulah materi yang dapat kami jelaskan mengenai etika bisnis syariah. Kami berharap kepada teman-teman sekalian
agar dapat memahami inti dari materi yang kami jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kami juga masih sama-sama belajar. Jika terjadi kesalahan kata selama pembahasan materi kami berlangsung, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga hanya manusia biasa, tempatnya salah, sedangkan kebenaran hanya milik Allah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.